Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita semua bersuka cita pada sore hari ini. Kita percaya kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan sukacita yang besar atas kehidupan setiap kita. Mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan pada sore hari ini. Rindukan Tuhan hadir melawat setiap kita. Dan percayalah saat Dia hadir, maka sukacita yang besar itu pasti akan mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami percaya kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami meletakkan segala beban yang kami rasakan ya Tuhan di kaki-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan kepada setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan semangat yang baru kepada setiap kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan bersorak-sorak bagi Engkau, bersuka cita di dalam worship at home pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Katakan hari ini, yo. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, yeah, dalam Tuhan, yeah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, come on, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersuka cita dalam Tuhan. Yeah, bersuka dalam Tuhan. Yeah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, citalah, bersuka. Yeah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sekali lagi katakan dengan semangat saudara. Bersuka, bersuka
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang juga, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari terus nyanyikan pujian sukacita kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang mulia. Nyanyi glory, haleluya. Yeay, haleluya. Mari katakan sama-sama, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, come on. Mari serukan, hey serukan. Yeah, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, yeah, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita pasti merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, 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 oh nyanyi glory, glory, yeah, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Serukan, hey, yeah, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Ni glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Rayakan kehadiran Tuhan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup membuat setiap kita tertawa dalam segala situasi apapun. Sukacita Allah selalu mengalir. Haleluya. Yeay, kami percaya sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Sebab Kau buang semua gelisah, Kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Kami mau bersorak, ku bersorak memuji nama-Mu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir
Haleluya. Karyamu mempesona. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Masih tulus Memberi warna, kau buang semua, kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Haleluya. Memuji namamu, kau dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku ya Tuhan memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu. Sekali lagi katakan, dari hatiku mengalir pujian bagi Tuhan. Sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari. Kami mau memuji Engkau di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Kami percaya Rohmu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dan sukacita mengalir bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita tetap percaya hadiratnya ada saat ini di tengah-tengah kita. Dan biarlah kita terus merindukan untuk masuk lebih lagi, mengejar kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hanya kehadiran Tuhanlah yang akan membuat kehidupan kita terus mengalami perubahan, terus mengalami pemulihan. Haleluya Jesus. Kurabaya syatakarabaya. Haleluya Jesus. Dekat padamu itu rinduku. Mari katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Setiap kataku Kau pun menunggu. Yes my Lord. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikan. Kami mau mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Yesus, kami bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Oh, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidupku. Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar kehadiran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya Jesus. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Ungkapkan kerinduan kita kepadanya. Haleluya Jesus. Tuhan, kami merindukan Engkau.
Kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, kami datang saat ini karena kami rindu Engkau. Mari ya Tuhan, jamah kami lebih lagi, jamah kami lebih lagi. Puaskan kerinduan hati kami Tuhan, puaskan kerinduan hati kami ya Bapa. Irabarabarabarabayas, yatakarabarabarabayas. Oh, rabayas, yaralalalalalalala. Haleluya. Oh, Jesus. Irabarabayas, yarabadakarabayas. Irabarabarabaya syarabaralalalala. Haleluya. Yesus. Irabarabaya syarabaralalalala. Irabarabaya syatakarabarabarabarabarabarabarabaya. Mari ya Bapa, nyatakan hadir-Mu, nyatakan hadirat-Mu lebih lagi. Irabarabarabayas syatakarabaya syatakarabarabarabarabaraba. Kami mengejar Engkau. Haleluya, Jesus. Kirabaya syatakarabarabarabarabarabaya syarabar. Kami rindu Engkau lebih lagi melawat setiap kami. Kami rindu pribadi-Mu sendiri yang hadir menjamah kami. Kami rindu hadirat-Mu, boleh kami alami saat ini. Irabarabaya syatakarabaya. Irabarabarabarabaya syatakarabatakarabaya syata. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku. Oh yeah, membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, yeah, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman, kami persilakan. Dalam hidupku, oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami rindu Engkau terus ya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan terus mengalami kehadiran-Mu di dalam hidup kami saat ini. Haleluya. Irabarabaya syaralalalalalalabaya se. Irabarabaya syarabarabarabaya se. Irabarabaya syatakarabaya syata. Haleluya Jesus. Kirabatakarabaya syata. Kirabarabarabaya syatakarabaya syata. Kami datang kepadamu ya Bapa pada sore hari ini.
Kami percaya Engkau ada. Kami percaya bahwa Engkau melihat hati kami. Dan Engkau akan datang menghampiri setiap kami yang rindu Engkau. Dan biarkan sore hari ini semua yang hadir, semua yang datang kepadamu akan berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Bekerjalah Engkau oleh kuat kuasa-Mu. Dan bimbinglah kami untuk masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau. Kami percaya Engkau ada, oleh karena itu kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan upah bagi yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Dan biarkan kami datang dengan kesungguhan hati kami. Datang dengan penuh kerinduan, datang dengan penuh keyakinan. Dan biarkan semua boleh mengalami Engkau malam hari ini ya Bapa. Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya. Biarkan firman-Mu akan menjadi terang bagi langkah-langkah kehidupan kami. Amin. Dan kami semakin hari akan semakin masuk dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Yes. Kami menyerahkan jam yang indah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Yes. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore saudara. Tadi pagi di dalam doa pagi saya ada sebuah perenungan yang Tuhan beri di dalam hati saya mengenai doa. Doa adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Doa adalah sesuatu yang dahsyat. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan doa. Alkitab pernah mencatat, kalau sudah tanya kepada dokter, apakah dokter bisa memperpanjang umur? Tidak bisa memperpanjang umur. Tetapi Alkitab pernah mencatat ada seorang raja yang minta Tuhan panjangkan umurnya. Dan doanya itu bisa memperpanjang umurnya. Lihat ya. Doa bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Sejarah juga pernah mencatat bahwa satu kali Yosua di dalam Alkitab pernah berdoa supaya matahari tidak bergeser. Sudah pernah lihat enggak? Matahari tidak tenggelam. Siang terus. Ada tambahan waktu siang 24 jam. Dan itu pernah terjadi, dicatat oleh Alkitab. Itu terjadi karena doa. Jadi kita lihat ya saudara, doa adalah sesuatu yang luar biasa. Doa adalah sesuatu yang sebetulnya menggairahkan. Karena dia penuh dengan kuasa, dia penuh dengan hal-hal yang ajaib, dia penuh dengan hal-hal yang melampaui akal pikiran kita. Nah, tetapi begini ya saudara, saudara tahu ya, iblis itu permainannya di pikiran ya kan. Dia selalu menyerang sehingga nama baik doa itu rusak di hadapan manusia ini. Nah, mari kita lihat ya saudara, ada seorang di dalam Alkitab yang dikatakan dia tahu doa itu luar biasa. Dia tahu doa itu penuh dengan kuasa. Karena dia tahu doa ini bukan sesuatu yang sembarangan, dia lakukan doa yang sungguh-sungguh. Saya harap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari juga punya pemikiran yang baru, punya pikiran yang terbuka bahwa doa adalah sesuatu yang hebat yang Allah sediakan bagi anak-anaknya untuk kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 bagian B dan ayat yang ke-17. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lihat ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu berkaitan dengan kuasa. Dan bukan hanya kuasa, tetapi kuasa yang sangat besar. Nah, ayat yang ke-16. Jadi sekali lagi ya, kenapa Allah menyuruh kita berdoa? Karena Allah rindu saudara dan saya mengalami kuasa yang sangat besar itu.
yang akan Allah lepaskan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun, maka kuasa itu bisa bekerja kalau orang itu berdoa. Nah, kita lihat ayat yang selanjutnya. Doa seperti apa? Karena sekali lagi ya, di zaman-zaman sekarang nama baik doa itu seperti sudah hilang. Kita lihat. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Lihat ya. Dikatakan Elia itu punya natur yang sama dengan saudara dan saya. Tetapi yang beda, Elia sudah sungguh-sungguh berdoa. Nah, kita mau membahas ini ya saudara. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa di dalam terjemahan bahasa Inggris itu berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa dengan serius. Saya tidak tahu saudara ini kalau makan serius enggak? Ada orang yang makan asal kenyang. Ya. Itu nanti akan kentara ya. Ada orang yang belajar tapi tidak serius. Juga tidak bisa baik nilainya ya. Dan doa juga perlu serius atau sungguh-sungguh. Nah, kita lihat ya. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Elia, orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Lihat, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Lihat ya. Dan ini bukan 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi ini lamanya 3,5 tahun. Lihat ya. Orang apa yang bisa karena kata-katanya menurunkan hujan? Coba ya, luar biasa ya. Dia manusia biasa, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia tidak biasa lagi. Perkataannya penuh dengan kuasa, bahkan hujan pun akan turun seperti yang dia katakan. Nah, coba kita lihat lagi apa yang dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Dan ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Lihat di sana. Elia itu kata-katanya itu dipakai oleh Tuhan untuk menggandakan tepung dan minyak yang dipunyai oleh janda di Sarfat. Lihat. Coba lihat lagi. Elia itu membangkitkan orang mati. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 17 ayat 21. Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, pulanglah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22, Tuhan mendengar permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Yang keempat, Elia bisa mendatangkan api dari surga. Itu ada kisahnya di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 sampai 38.
Dia berhadapan dengan 450 nabi Baal yang berdoa. Itu sudah bisa bayangkan ya. Ada 450 nabi-nabi Baal berdoa supaya api dari langit turun membakar korban. Tetapi 450 nabi-nabi Baal tidak bisa buat api turun dari langit. Tetapi yang luar biasa, Elia bukan hanya minta api turun dari langit. Elia itu korban yang dia persembahkan disiram penuh dengan air. Coba saudara lihat ya. Kalau disiram penuh dengan air semakin sulit kan terbakar. Yang tidak disiram saja api tidak datang. Tetapi yang luar biasa saudara. Ketika dia minta api itu turun dari langit. Api itu turun dari langit dan membakar korban yang dipersembahkan. Kalau saudara lihat ya, satu kali, ini yang luar biasa ya. Ada seorang perwira dan 50 pasukannya datang kepada Elia, meminta Elia itu turun dari rumahnya. Tapi Elia tidak mau turun. Dan orang ini marah. Kemudian saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-10. Tetapi Elia menjawab kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarkan api turun dari langit membakar engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Lihat ya, dia bisa menurunkan api dari langit. Saya tidak tahu ya, ini sebetulnya kalau bagi saya, ini apakah menurut saudara ini lebih hebat dari game? Anak-anak muda yang main game coba ya. Bisa turunkan api dari langit, bisa turunkan air dari langit. Bisa apa lagi ya? Membangkitkan orang mati. Ini menurut saya tidak ada game yang lebih menarik dari ini. Gimana Yamson? Betul lah? Lihat hal-hal kayak gini. Kalau saudara masuk dalam hal-hal yang kayak gini ya saudara. Ini lebih menarik. Nanti kita lihat ya. Elia pernah berjalan 40 hari 40 malam tanpa tidur, tanpa makan. Hebat ya? Saudara boleh fitness lah. Sampai seperti apa wes? Tidak akan bisa mengalahkan rekornya Elia. 40 hari 40 malam berlari. Tanpa makan, tanpa minum. Coba lihat lagi prestasi ya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-46. Ini ceritanya ketika itu akan turun hujan. Elia sedang memerintahkan supaya hujan akan turun. Nah, ketika langit mulai gelap, Raja Ahab ini naik kereta mau pergi ke Yisrael. Lihat ya. Jadi ada Raja Ahab naik kereta ke Yisrael. Nah, tetapi ini ya tadi ayat yang ke-45, Raja Ahab naik kereta menuju Yisrael. Ayat yang ke-46, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Saya mau tanya, orang lari sama naik kereta, berkuda, mana lebih cepat? Kalau larinya Henok mungkin lebih cepat ya dari kuda ya, bisa nggak? Tapi lihat ya saudara, orang ini berlari dan kekuatannya melebihi kecepatan lari kuda dengan keretanya. Ya ini kira-kira ya saudara, yang ke-11, Elia itu tidak perlu dikubur. Dia mati dijemput oleh kereta berapi. Ini 11 ya saudara, kira-kira ada 11 mujizat. Saya mau tanya, ini 11 pengalaman Elia yang berdoa sungguh-sungguh. Saya mau tanya,
Dari 11 peristiwa ini, mana yang saudara sama pernah alami? Ada dari 11 ini? Hah? Belum ya? Ada peristiwa besar apa ketika saudara berdoa? Pak, saya ini sudah berdoa loh Pak. Pagi ya berdoa, malam ya berdoa. Tapi kok tidak terjadi apa-apa ya Pak? Hidup ini ya biasa-biasa. Mari ya saudara. Mari sekarang kita mau mengubah yang lain. Elia bukan hanya berdoa. Tetapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya inilah waktunya Tuhan memanggil saudara dan saya. Dia rindu menunjukkan kepada saudara betapa kuasanya disediakan bagi kita. Betapa doa ini sesuatu yang menggairahkan, menarik, penuh dengan kuasa Tuhan. Dan ketika orang memutuskan untuk berdoa, maka hari-hari kehidupannya akan penuh dengan mujizat. Dia tidak jadi manusia biasa lagi, tetapi manusia yang penuh dengan kuasa Tuhan. Berapa banyak di antara yang merindu kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu? Saya mengatakan ya saudara, engkau tidak akan mengalami sukacita penuh dalam kehidupanmu tanpa kuasa. Kita sudah mendengar bahwa kita akan menghadapi situasi yang semakin sulit. Bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi kita perlu lebih bergantung kepada Tuhan. Mengharapkan kuasa Tuhan lewat apa? Lewat berdoa dengan sungguh-sungguh. Lewat berdoa dengan mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Nah, saya mau tanya. Tadi saya sharing di kelompok kecil saya. Saya tanya begini. Doa yang sungguh-sungguh itu yang seperti apa sih? Coba, ada yang bisa jawab. Dapat door prize, saudara oleh WA atau apa ya. Doa yang sungguh-sungguh itu yang seperti apa? Gimana? Ya Ustaz, yang sungguh-sungguh seperti apa doanya? Hah? Anu Pak, itu doa yang sungguh-sungguh itu jamnya mesti lama. Ya, bisa iya, bisa tidak ya. Orang-orang Farisi itu tekun, doanya lama juga. Begini ya saudara, saya belajar dalam kehidupan ini, doa ini begini, pokoknya intinya begini. Doa yang sungguh-sungguh akan membuat engkau mengalami kuasa Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh akan membuat engkau penuh dengan sukacita dan kepingin berdoa lagi. Saya kasih contoh ya pribadi ya. Saya kan biasa doa pagi di gereja. Ya. Saya ngukur begini, ukuran saya ya. Ini ukuran gampang-gampangan saja. Saya kadang sampai di rumah masih kepengen sembahyang lagi. Kepengen langsung baca Alkitab. Nah itu saya pikir itu doa paginya berhasil. Tapi kadang saya doa pagi ya saudara, masuk ke gereja. Kemudian pulang langsung kepengen tidur. Itu menurut saya itu kurang berhasil itu doa pagi. Jadi ketika sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dibawa semakin merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin haus, semakin lapar, kepengen berdoa lagi. Karena apa? Karena memang doa adalah pintu sukacita yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melakukannya. Saya baca sebuah biografi dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, namanya Bill Hybels. Ini jemaatnya puluhan ribu ya saudara. Jemaat di Amerika puluhan ribu. Dia ini tulis dalam bukunya, aku ini pendeta senior dari gereja yang besar. Tapi aku sendiri tahu mengenai doa tapi sedikit praktek. Sehingga satu kali ya saudara, dituntun oleh Roh Kudus, dia mulai buat perubahan di dalam kehidupannya. Dia mulai mau belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia baca buku-buku mengenai doa. Dia cari ayat-ayat Alkitab mengenai doa. Dan dia mulai berdoa. Kemudian ya saudara, ketika dia mulai serius dengan doa. Dia mulai bersungguh-sungguh dengan doa. Dia tuliskan begini di dalam bukunya. Setelah 20 tahun, saya menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa. Kehidupan doa saya mulai berubah. Saya mulai menikmati sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Bukan karena jawaban-jawaban doa saja. Meskipun jawaban-jawaban doa adalah sesuatu yang menarik. Dia bilang, saya
mengalami sebuah kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam doa-doa. Dan itu membuat saya penuh dengan sukacita. Lihat ya saudara, kalau kita masuk dalam keintiman yang lebih dengan Tuhan, percayalah, engkau akan mengalami sukacita yang lebih besar di dalam kehidupan ini. Yang kedua, ketika kita serius ya dengan doa-doa kita, maka doa-doa itu akan menjadi saluran kuasa Tuhan yang kuat akan bekerja di dalam kehidupan kita. Hudson Taylor berkata begini, kalau kita bekerja, kita yang bekerja. Kalau kita yang berdoa, Tuhan yang bekerja. Saya ulangi lagi. Kalau kita yang bekerja, kita yang bekerja. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Dan kalau Tuhan yang bekerja, ada kekuatan yang maha ajaib yang disediakan bagi orang-orang yang berdoa. Oleh sebab itu mari ya saudara, kita pakai kuasa itu yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita untuk berdoa. Mari kita lihat ya saudara di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Saya akan ceritakan saja ya. Satu kali ada orang-orang Amalek berperang melawan orang-orang Israel di Rafidim. Kemudian Musa berkata kepada Yosua di dalam ayat yang ke-9, pilih orang-orang, kemudian keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Lihat, perhatikan ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini kayak tidak masuk akal cerita ini ya saudara. Orang Israel menang atau kalah itu hanya ngikuti tangannya Musa. Kalau tangan Musa terangkat, menang. Tangan Musa turun, yang berperang kalah. Kenapa? Ini adalah gambaran doa. Doa adalah sedang mengangkat tongkat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita lihat. Itu jaminan kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ya setelah hari-hari ini, saya rindu mengajak kita, ini bukan zamannya lagi ya saudara. Doa yang biasa-biasa saja. Mari kita mulai seperti Elia. Masuk di dalam doa yang sungguh-sungguh. Karena Allah menyediakan doa supaya saudara dan saya mengalami kuasanya. Supaya saudara dan saya mengalami sukacitanya. Mari kita alami pengalaman-pengalaman dengan kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, kesehatan kita. Semuanya akan penuh dengan kuasa Tuhan. Ketika kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak di antara saudara percaya? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara percaya? Kalau kita percaya, mari kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Biarkan tahun ini akan menjadi tahun yang baru dengan kehidupan doamu. Engkau buang semua kehidupan doa yang tidak niat, tidak bergairah. Kehidupan doa yang tidak teratur. Kehidupan doa yang biasa-biasa. Mulai lakukan seperti Elia. Doa sungguh-sungguh. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati engkau. Dan memakai engkau menjadi berkat yang luar biasa. Dalam kehidupanmu, rumah tanggamu. Bahkan kota ini akan diberkati lewat kehidupan doamu. Amin. Mari kita akan naikkan pujian yang berkata, tak terbatas kuasamu Tuhan. Biarkan kita bukan hanya sekedar menyanyi lagu ini. Tetapi tahun ini kita akan melihat betul kuasa yang tidak terbatas itu dilepaskan Tuhan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa di hadapannya. Tak terbatas kuasamu Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, kata-kata pujian ini sangat indah ya saudara. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ada kuasa Tuhan yang sempurna. Pertanyaannya malam hari ini, apakah saudara dan saya mau berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan kuasa itu di dalam kehidupanku. Dan aku mau mengambil keputusan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya kuasa yang tidak terbatas, supaya kuasa yang sempurna, supaya mujizat yang nyata itu terjadi di dalam kehidupanku. Berapa banyak di antara saya yang mau mengambil keputusan untuk mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita naikkan pujian ini menjadi penyerahan kita kepada Tuhan. Dengan sebuah kerinduan, Tuhan, aku rindu mengalami kuasa itu dalam kehidupanku. Mari katakan kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Bapak, biarkan Roh Kudus-Mu akan mengurapi setiap kami. Roh-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami. Biarkan kami boleh bangkit seperti Elia, akan lebih sungguh-sungguh berdoa, sehingga kami boleh menikmati kuasa yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, semua yang kami lakukan, kami rindu melihat kuasa-Mu dinyatakan. Biarkan dunia boleh melihat kuasa-Mu, dan dunia boleh percaya kepadamu. Bapak, malam hari ini kami berdoa melepaskan berkat untuk semua anak-anak-Mu. Biarkan berkat-berkat yang terbaik turun menjamah kehidupan kami. Nyatakanlah kuasa ibadah, nyatakanlah kuasa pujian penyembahan menjamah setiap umat-Mu yang beribadah kepada Engkau pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkatan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.